Rizal. Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan satu berita terkait dengan pelarangan perpisahan. Nah, ini seperti apa sebenarnya maksud ataupun tujuan dari himbauan ini? Apakah benar-benar perpisahan di sekolah itu dilarang atau memang ada ketentuan-ketentuan yang kemudian menyebabkan adanya larangan tersebut? Dan juga muncul beberapa informasi perpisahan itu diperbolehkan asalkan tidak memberatkan orang tua dan lain sebagainya. Nah, untuk agar informasi ini clear di tengah-tengah masyarakat, tidak ada yang salah dalam memahaminya atau gagal faham yang berbuntut kemudian kita menyalahkan satu dengan yang lain. Hari ini pemirsa di Dialog Riau Cemerlang kami mengundang pihak-pihak terkait yang memang memiliki kompetensi ya dan legalitas untuk menyampaikannya. Kita bersama dengan dua narasumber. Yang pertama ada Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Bapak Abdul Jamal. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kemudian di sebelah beliau ada Pak Delisis Sasanto, seorang pengamat pendidikan. Assalamualaikum Pak Delisis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Reza. Kabar baik juga hari ini ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan penonton-penonton kita yang menyaksikan Dialog Riau Cemerlang pada hari ini paham apa sebenarnya maksud dari surat edaran yang sudah keluar itu. Dari Gubernur sudah mengeluarkan surat edaran dan juga dari Dinas Pendidikan juga sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan pelarangan perpisahan tersebut. Sebenarnya ada beberapa poin dalam surat edaran itu, nanti kami akan cicil pembahasannya, namun kita akan fokus dulu di highlight untuk pelarangan perpisahan tersebut. Saya langsung kepada Pak Kadis ya untuk bisa memberikan penjelasan terkait dengan surat edaran yang sudah diterbitkan kalau nggak salah di bulan April ya, yang memang berisikan adanya pelarangan. Maksud pelarangannya seperti apa? Kemudian apa yang melatar belakangi sampai-sampai Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru mengeluarkan surat edaran terkait dengan pelarangan perpisahan itu? Silakan Pak Kadis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. TPRI yang berbahagia. Jadi kita Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru setelah berdiskusi dengan Bapak Wali Kota sebagai pimpinan di Kota Pekanbaru, kita mengeluarkan surat edaran tertanggal 22 April 2025. Salah satu isinya adalah tentang edaran kita itu tentang pelaksanaan perpisahan yang memang di bulan kalau di tingkat SMP dan SD di bulan Mei ini akan dilaksanakan perpisahan. Tetapi kalau untuk tingkat SMA dan SMK yaitu kemarin di bulan April mungkin sudah terlaksana. Adapun pertimbangan kita mengeluarkan edaran ini tentunya jelas ini salah satunya himbauan dari Bapak Presiden Pak Prabowo bahwa keadaan ekonomi di dunia dan khususnya di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Untuk itu kan kita diminta semua untuk penghematan. Bahkan di Dinas Pendidikan sendiri itu hampir 50% penghematan. Dan juga hasil janji politik di waktu pimpinan kami, di waktu kampanye dulu. Juga masukan dari masyarakat dan Dewan DPRD Kota. Itu banyak keluhan tentang pungutan-pungutan yang ada di sekolah. Salah satunya adalah perpisahan. Makanya kami merasa perlu juga ikut menyampaikan karena kami juga sebagai Dinas Pendidikan sebagai pelayan dari masyarakat. Nah, inilah yang kita atur. Salah satu intinya begini. Sebagaimana kita ketahui, perpisahan ini sebenarnya bukan hal yang baru. Zaman saya sekolah dulu juga sudah ada perpisahan. Nah, cuman memang beberapa tahun terakhir ini tren perpisahan ini berbeda dengan zaman dulu. Kalau kita di dulu mungkin bisa dibuat sederhana, hanya membuka ruang kelas, ya pakai toa. Itu sudah makan nasi bungkus, itu kan zamannya dahulu. Tetapi sekarang tren daripada anak-anak kita itu salah satunya untuk membuat di hotel. Kemudian pakaiannya ini ada seragamnya. Kemudian nanti ada lagi yang disebut dengan mungkin biaya salon. Kemudian satu lagi ini ada buku. Sebenarnya ini sudah kita telusuri dari awal, jauh-jauh hari sudah.
supaya masyarakat sekolah tidak disalahkan. Karena ini kan semacam polemik juga. Iya. Makanya dulu di awal-awal kita coba supaya yang menghandle ini adalah komite. Orang tua itu yang berembuk. Tidak pihak sekolah. Tidak pihak tapi sekolah. komite, ya. Tetapi kan nampaknya hasilnya pada tahun ini itu kan juga tidak ada perubahan. Saya terus terang saja, kita mendengar ada biayanya dari 300 perpisahan sampai yang terakhir 700. Oke. Jadi sebenarnya ini disangkut pautkan. Biaya perpisahan itu sebenarnya hanya sekitar 200 atau 250 ribu saja. Paling tinggi. Paling tinggi. Tetapi kan digabungkan dengan yang lain seperti cenderamata untuk sekolah. Oke. Mungkin ada bajunya, baju khusus yang dibuat, kemudian mengundang artis, ya, atau lagi satu lagi membuat buku. Sebenarnya buku ini kan hanya foto-foto siswa saja. Oke. Kalau tidak salah saya album itu 250 itu satu. Buku tahunan maksudnya. Buku tahunan itu yang buku tahunan foto-foto. Dia dan ini menjadi setelah kita lihat, maka kita juga mengambil keputusan. Kalau di pemerintah Kota Pekanbaru, kita tidak melarang perpisahan. Iya. Tetapi kita himbau, edaran kita itu perpisahan dibuat sederhana di sekolah. Oke, iya. Dibuat sederhana di sekolah. Itu garis bawahnya ya. Ya. Perpisahan itu tidak dilarang, diperbolehkan asalkan disederhanakan Dan di dan sekolah. dilaksanakan di sekolah. Ya, karena kita hitung kalau di hotel atau di gedung luar, Ya. kosnya agak lebih tinggi. Iya. Jadi kemudian ada catatan lagi, tidak berhenti di situ, Ya. Supaya tidak memberatkan orang tua, terutama orang-orang tua yang keluarga yang tidak mampu. Ini kan bisa digratiskan. Tetapi sekarang banyak saya lihat sekolah yang tidak melaksanakan itu. Oke. Dia mencari aman. Iya. Jadi ada yang uangnya dikembalikan. Kemudian dia tidak membuat kegiatannya, hanya salam-salaman. Mungkin tahun depan ini juga kita beri. Karena kalau kita stop juga ini akan menimbulkan satu persoalan. Iya, betul. Ya, anak-anak kita ini kreativitasnya harus kita salurkan. Iya. Biasanya melalui perpisahan ini. Iya. Selain acara tahunan, perpisahan, dia akan tampil kreativitas. Iya, adik-adik kelasnya biasanya tampil. Iya, dengan kakak-kakak. Cuma ininya mungkin yang kita atur. Oke. Kalau kita minta, mungkin tahun depan kan kita matangkan. Kita tidak melarang sekolah, cuman sekolah banyak yang mengambil keputusan tidak melaksanakan perpisahan. Mencari aman. Mencari gitu ya. aman. Daripada timbul polemik. Ya, apalagi isu-isu dibatalkan. dicopot. Jadi untuk kedepannya tidak. Ini kita rancang. Mungkin angkanya mungkin 100.000. Iya. Atau bisa 50.000. Tapi ini kan bisa kita atur. Kreativitas sana ada. Cukup hanya untuk mengundang pengadaan sound system. Saya rasa itu saja. Baik. Jadi memang tadi disebutkan oleh Pak Kadis bahwasanya ada yang melatar belakangi. Pertama memang situasi ekonomi saat ini begitu ya. Dan kemudian adanya sejumlah keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan banyaknya pungutan-pungutan. Salah satunya adalah pungutan pada saat perpisahan yang kemudian menyebabkan memberatkan bagi orang tua. Kemudian itulah yang menjadi dasar adanya surat edaran pelarangan perpisahan sekolah. Hanya saja tadi sudah dicatatkan perpisahan itu tidak dilarang, diperbolehkan asalkan sederhana dan dilaksanakan di sekolah begitu ya. Tapi sebelum ditanggapi oleh Pak Delisis ya, karena tadi sudah saya lihat beliau banyak mencatat. Mungkin banyak catatan beliau, tapi saya masih ingin bertanya kepada Pak Kadis. Ini apakah bagi sekolah-sekolah yang melanggar catatan-catatan tadi ya, tidak memberatkan dan lain sebagainya gitu, ketika mereka tetap melaksanakan, apakah ada sanksinya? Itu yang pertama. Kemudian, apakah Dinas Pendidikan ketika mengeluarkan surat edaran ini ada membuat semacam pihak-pihak yang kemudian mengawasi dengan tujuan untuk sekolah-sekolah agar mematuhi surat edaran ini? Seperti apa Pak Kadis? Iya, jadi memang setiap edaran yang kita buat itu jelas di bawahnya. Apabila nanti ada pihak-pihak yang melanggar, tentu ada sanksinya. Ya. Sanksinya ini tentu sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita mungkin beri peringatan, teguran, baru nanti sampai nanti kepada satu titik. Karena ini juga kita menghimbau. Kemarin saya juga ditanya, Pak Kadis, apakah ini berlaku untuk sekolah swasta? Oke, iya. Saya nyampaikan itu iya. juga menarik ya. Oh, berlaku. Saya nyampaikan iya. Sekolah negeri dan sekolah swasta juga harus iya, mematuhi. karena masyarakat
yang terdampak ekonomi yang apa masalah kita ini juga di sekolah swasta juga terdampak. Iya. Jadi kita menghimbau. Jadi kan ada juga yang bilang kan kami sekolah swasta, Pak. Iya. Sekolah swasta dan negeri yang ada di Pekanbaru itu sama. Masyarakatnya kan masyarakat Pekanbaru. Iya. Nah, tentu semuanya terdampak, tidak bisa pilih. Untuk ini juga akan beri himbauan. Cuman kita tidak bisa terlalu ekstrim untuk tahap awal ini ya. Kita tegur contoh. Kemarin mungkin ada sekolah-sekolah yang sudah, ini kan sudah tahunan. Iya. Ada yang menabung Iya. 10.000 per bulan. Iya. Sekarang uangnya kan sudah terkumpul nih, ada beberapa sekolah. Karena kita juga sekolah sudah memutuskan tidak membuat perpisahan, maka kita himbau yang pertama kalau ada aduan masyarakat, kita suruh kembalikan uangnya. Oke. Kita kembalikan uangnya. Kemarin sudah ada beberapa sekolah yang sudah sesuruh mengembalikan uangnya. Mungkin bisa dibaca, kita lihat juga ada yang viral. Kemudian bagi yang belum, karena ini kan belum masanya perpisahan untuk tingkat SD dan SMP. Iya. Kita sedang memantau. Dan kita setiap yang masuk, kita bergerak cepat, kita kasih tahu. Tetapi apabila nanti, ini di bulan Mei ini, akan ada perpisahan-perpisahan, ternyata ada sekolah-sekolah baik negeri dan swasta yang melanggar, ya kita akan berikan sanksinya sesuai yang berlaku. Oke. Apakah sanksinya sampai kepada pencopotan itu? Kalau pencopotan kemungkinan itu untuk apa? Bisa untuk sekolah negeri bisa. Bisa ya? Karena kepala sekolah negeri itu diangkat dan diberhentikan oleh wali kota. Tapi kalau untuk sekolah swasta, tapi saya berharap jangan. Iya. Artinya kita tetap menduli ada peringatan lah. Mungkin tahun ini kita peringati dia. Yang sudah terlanjur uang dikembalikan. Karena juga ada beberapa. Tapi saya tidak, untuk ini kita sudah sampaikan, swasta sudah ada yang menyewa, katanya sudah DP hotel, saya juga jadi payah. Iya. Jadi saya bilang yang mana banyak kebaikannya, itu yang kita ikut, saya bilang. Jadi kalau memang bisa uangnya ditarik, kita tarik. Ini maksudnya supaya ada kesamaan, jadi tidak membedakan antara sekolah A dengan sekolah B. Edaran kita itu berlaku sama, sekolah A dengan B, negeri dan swasta. Baik. Tapi kalau memang polemiknya sudah ada sekolah, baik sekolah negeri ataupun sekolah swasta yang kemudian tadi Pak Kadi sebutkan ya, sudah ada DP hotel, mungkin sudah ada DP sound system dan lain sebagainya. Artinya kan ada biaya yang sudah dikeluarkan gitu. Kalau solusinya dari Pak Kadi seperti apa? Tadi kan disebutkan mana yang lebih baiknya gitu. Kalau mereka mengatakan kayaknya lebih baik kita laksanakan ini gitu. Atau bagaimana Pak? Saya rasa hanya beberapa sekolah. Beberapa sekolah ya? Kalau tingkat SMA dan SMK, ini memang kita lihat. Ini kan hampir 80% di Pekanbaru di hotel. Tapi kalau kami yang masih tingkat SD, SMP ini paling 2-3 sekolah saja. Jadi seperti hotel mungkin diadakan deal lah. Untuk ininya. Tapi sound systemnya kan masih bisa dipakai di sekolah, bisa dibawa ke sekolah. Masih ada solusi-solusi lain yang kemudian tidak memberatkan. Baik, saya sekarang ke Pak Delisis ya. Tadi ada beberapa hal juga yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis, mungkin bisa ditanggapi. Tapi pertanyaan saya satu, terkait dengan tidak memberatkan bagi keluarga, siswa dan orang tuanya. Ini kan relatif sifatnya ya. Mungkin bagi sebagian orang angka 500.000 hingga 750.000 ya tidak memberatkan, tapi di sebagian yang lain 100.000, 200.000 itu cukup memberatkan. Apa pandangan Pak Delisis? Oke, terima kasih Mas Reza ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu dengan Pak Kadis Kota Pekanbaru Disdik. Jadi gini, terkait dengan larangan untuk perpisahan ini kan ada 2 SE yang mengacu sekarang ini. Pertama dari Gubernur Riau, terus dari diperkuat oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Isi dari SE itu 3 poin dan itu hampir sama, saling memperkuat dari SE Gubernur. Nah, kalau kita berbicara masalah larangan perpisahan itu ada di poin 2. Nah, kata-katanya sebenarnya sangat jelas bahwa perpisahan itu dilaksanakan di sekolah secara sederhana dan tidak membebankan orang tua peserta didik. Nah, kalau kami dari pengamat melihat permasalahannya, begitu acara kita laksanakan di sekolah, saya kira tidak ada yang salah, betul. Dan itu
apa yang dibuat oleh Pak Gubernur, apa yang dibuat oleh Wali Kota melalui Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sangat tepat apa yang beliau sampaikan. Cuman sekarang saya melihat memaknai bahasa itu di tingkat stakeholder lainnya yang terkait itu sepotong-sepotong sehingga permasalahannya tidak utuh dan inti berpolemik lah di tengah-tengah masyarakat. Apa yang dimaksud dengan memahami dengan sepotong-sepotong? Ya, contoh saya katakan. Sekarang itu kalau memang perpisahan diadakan sekolah, itu kan masalahnya sekarang itu bagaimana mengemas suatu kegiatan perpisahan itu sedemikian rupa di sekolah. Nah, artinya apa? Di sini kalau di hotel itu secara analisisnya mungkin dampak ekonomisnya sangat terbebani. Nah, bahasa yang terbebani itu relatif. Sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan apa keinginan daripada anak-anak kita. Nah, kalau saya melihat betul itu apa yang disampaikan Pak Kadis, kalau yang pengertian yang dibebani, jangan merancang anggaran biaya perpisahan itu bermacam-macam anggaran yang dimuat di sana. Ini yang problemnya. Modusnya perpisahan, isinya baju seragam, isinya buku tahunan, isinya aneh-aneh lah gitu. Sewa ini dan sewa itu. Udah bermacam-macam. Nah inilah kami memaknai yang membebani. Tapi kalau mesin acaranya perpisahan aja, sekedar makan minum, terus mungkin ada sedikit hiburan, saya kira saya setuju dengan apa Pak Kadis, sah-sah aja. Mungkin tidak sampai anggaran sampai 250 itu Pak Kadis. 150 cukup gitu. Nah mungkin ini jadi bahan PR kita ke depan. Janganlah membuat suatu kegiatan itu ada beban unsur-unsur lain digoncengi dengan bungkusnya perpisahan. Nah itu yang saya katakan tadi, diantaranya ada buku tahunan, malah seragam, bahkan ada 100 sekian guru yang harus difasilitasi untuk katakanlah konsumsi makan minumnya ke anak yang mau perpisahan. Dan itu sehingga angkanya apakah besar. Diambil juga dari uang perpisahan tadi? Iya, angkanya besar gitu. Nah itu terkait dengan nah ini yang menarik buat saya gini. Cara kebijakan untuk melarang ini, saya melihat kalau di sekolah itu yang dikategorikan anak miskin lebih identik dengan anak afirmasi. Keberadaan itu tidak lebih dari 5-10%. Nah mungkin menurut pikiran kita yang inilah, yang normatif lah ya. Mengapa kita selalu berfokus kepada anak yang 5-10% ini? Kenapa nggak kita pikirkan juga anak-anak yang punya kemampuan 90%? Kalau anak itu tidak mampu, kalau anak itu mungkin tanggung jawab kita bersama. Itu yang kita cari solusinya, bukan melarang. Maksudnya di cover. Iya, kita siswa, inilah, orang tua yang subsidi mampu. silang lah gitu. Kita bantu yuk. Mungkin di kelas ada 2 atau 3 orang. Nah nanti kita cari bapak angkatnya yang bisa mendonasi anak-anak. Seperti kegiatan itu ikut gembira lah anak-anak itu. Nah saya sepakat apa yang sampaikan ini. Saya melihat ada dampak psikologis anak loh, yang kalau tidak kita laksanakan kegiatan perpisahan ini banyak sekali. Artinya sekolah-sekolah, izin saya potong, artinya sekolah-sekolah yang kemudian ketika surat edaran ini dikeluarkan, kemudian dengan tiba-tiba membatalkan dan mengembalikan uang perpisahan tersebut, ini justru tidak hanya pada zona aman bagi sekolah, tetapi mendatangkan dampak negatif, ada dampak psikologis bagi anak. Seperti apa itu, Pak Elisis? Jadi gini, kami udah coba juga konsultasi dengan, kebetulan saya ini kan Ketua Musyawarah Komite Sekolah SMA, SMK, SLB Provinsi Riau. Jadi dekat dengan masyarakat sekolah. Jadi begini, saya melihat kondisi saat ini anak-anak diajak perpisahan di sekolah itu dengan tidak dibebani biaya, secara ininya dia setuju mau cepat-cepat dia di perpisahan. Nah, pokoknya kapan perlu kami tidak punya biaya, di saat upacara bendera aja kami bisa selesai. Tadi di luar dia bikin kegiatan lagi. Dan saya udah cium ada namanya di sekolah tidak ada kegiatan, tetapi dengan inisiatif siswa justru membuat kegiatan di luar sekolah yang jauh dari pengawasan dan pantauan sekolah dan orang tua. Tidak mampu kita. Nah, ini berdampaknya lebih luar biasa. Saya melihat
kalau konsep kegiatan perpisahan yang nama prom night itu bukan budaya kita. Ya. Ini jadi celaka lagi. Ya, itu budaya Eropa ya, Barat ya. Tuh. Jadi saya melihat ginilah, janganlah terlalu dibuat ruang sempit untuk gerak anak ini. Oke. Kita beri ruang, kita awasi dan kita salurkan. Saya setuju loh, kalau seandainya nanti kita ini kita atur sedemikian rupa, ya tanpa membatasi ekspresi anak. Iya, Kenapa? Anak ini butuh penyaluran. Betul. Kalau nggak dia buat sendiri, nggak mampu kita. Mungkin inilah problem-problem kita di perpisahan. Nah, terkait dengan apa yang dibuat oleh sekolah betul tidak mau pingin nanggung risiko. Apalagi statement ya kalau nggak mau copot diganti. Ya sekolah juga ketakutan. Tapi tadi sudah gitu. dijelaskan Pak Kadis, tidak sampai ke sana, melainkan ada semacam tahapan-tahapan teguran ya Pak Kadis ya. Jangan kebakaran jengkot dulu. Begini Bang Reza, kalau untuk Kota Pekanbaru oke lah. Iya. Ini kita bicara mungkin cukup besar Riau. Iya, oke. Karena kan di SE ini juga ada di provinsi. Iya. Nah, saya melihat dengan dasar itulah orang baik komite mau sekolah ya udah kita kan kerja sosial daripada kita bermasalah ya udah enggak mau ini diiyakan aja lah. Baik. Seperti apa gitu. Pak Delisis, saya menariknya tadi Pak Delisis menyebutkan jangan memahami surat edaran baik yang dikeluarkan oleh gubernur atau yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, jangan memahaminya sepotong-sepotong. Iya. Justru di surat edaran itu kan sudah dijelaskan bahwasanya tidak dilarang perpisahan. Ya. Laksanakan sederhana dan di sekolah gitu ya. Nah, bagi para pihak sekolah yang kemudian membatalkan perpisahan tersebut, berarti mereka apakah kemudian menurut pandangan Pak Delis mereka tidak memahami edaran tersebut atau bermain aman dan lain sebagainya? Jangan dijawab dulu, kita jeda dulu. Usai jeda kita jawab. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Dialog Riau Cemerlang.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Riau Cemerlang. Masih bersama dua narasumber kita, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan juga ada pengamat pendidikan Pak Delisis. Kita masih membahas tentang larangan perpisahan sekolah ya, yang menjadi dasar kita adalah surat edaran baik dari pemerintah Provinsi Riau maupun dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Hanya saja di segmen awal tadi ada beberapa poin yang bisa kita garis bawahi dan menjadi pegangan kita, terutama pihak sekolah begitu ya, bahwa perpisahan tidak dilarang asalkan sesuai dengan surat edaran tersebut dilaksanakan dengan sangat sederhana dan juga dilakukan di sekolah begitu. Sehingga di luar dari pelaksanaan itu yang kemudian muncul polemik apakah perpisahan itu dilaksanakan di sekolah, biaya yang kemudian ditimbulkan besar dan lain sebagainya, itu yang kemudian menjadi permasalahan. Kita akan lanjut lagi. Saya ke Pak Delisis ya. Sebagaimana pertanyaan yang saya ajukan sebelum kita jeda tadi, apakah kemudian pihak-pihak sekolah yang justru secara mengambil zona aman, membatalkan perpisahan, mengembalikan uang perpisahan yang mungkin saja sudah terkumpulkan begitu, ini apakah mereka menurut Pak Delisis tidak memahami redaksi dari surat edaran tersebut yang sebenarnya sudah jelas perpisahan itu boleh kalau dilakukan begini dan begitu gitu. Bagaimana menurut Pak Delisis? Jadi gini. Awalnya SE itu keluar, itu memang mengkagetkan kita semua dalam pengertian memahaminya. Dan bahkan dari beberapa yang terkait membicarakan bahwa itu tidak boleh sama sekali. Yang anehnya kalau di persepsi masyarakat yang kita tangkap, seolah-olah acara yang ditarik dari keluar sekolah ke dalam sekolah itu gratis. Nah, ini problemnya. Dan itu pun tertanam image. Ini secara urutan isu perpisahan ini ya. Pertama yang ditangkap oleh masyarakat bahwasanya kalau di sekolah gratis. Nah, ini problemnya. Akhirnya apa? Panitia yang terbentuk dan oleh orang tua wali murid sendiri dan juga oleh komite sekolah dengan melibatkan OSIS dalam mengakumulasikan anggaran dan itu kita sosialisasikan ke orang tua peserta didik, udah katakan, nggak boleh, ini sekolah. Tapi awalnya informasi itu yang diterima oleh masyarakat itu sumbernya dari mana? Sehingga kemudian masyarakat memaknainya seperti itu. Jadi gini, kalau saya melihat yang pertama sekali kan dari puncak itu kan sebenarnya statement Pak Gubernur kita. Itu jelas bahwa kegiatan perpisahan di sekolah buat sederhana, anggaran tidak membebankan orang tua peserta didik. Jelas, clear. Dikunci di situ ya. Clear gitu. Sederhana, dibuat di sekolah tidak memberatkan. Baik. Clear gitu. Jadi di bawah pengertian-pengertian ini lebih buat ruangnya lebih sempit lagi. Sehingga itu menimbulkan suatu ketakutan. Nah, tadi saya sudah kasih tahu, kalau masalah di sekolah kita paham, mungkin berupayalah Pak Gubernur dengan Pak Wali Kota kita bagaimana anggarannya murah tapi tidak memaknai kurangnya arti dari sebuah perpisahan. Gitu, Bang. Tapi di dalam ada pihak-pihak media yang lain menggiring beda. Beda gitu. Statement itu kemudian ada pihak-pihak tertentu menggiring beda sehingga masyarakat memahaminya berbeda. Terus kami dari masyarakat sekolah kami coba rapat beberapa kali. Ini loh surat edaran, gimana kita menyikapi? Yuk, kita sesuaikan. Kalau memang maunya kita mengadakan perpisahan di sekolah, kita evaluasi lagi anggaran. Begitu anggaran dievaluasi, dibuat sedemikian rupa dengan bahasa sederhana, kita sampaikan ke orang tua peserta didik sebagai beban anggaran itu, orang tua tidak percaya lagi. Krisis kepercayaan di situ. Ini tidak boleh, ini tidak boleh. Orang tua sudah tidak percaya lagi. Apalagi dengan bahasa-bahasa takut-takutan oleh medsos yang berkelebihan. Nah, inilah penyebab pudarnya atau hilangnya semangat perpisahan di sekolah. Nah, dalam ini pihak sekolah sebenarnya hanya memfasilitasi dan tidak ikut-ikut tentang itu. Nah, sekolah pun dengan bahasa itu ketakutan juga karena pimpinannya bicara gitu. Nah, kita sampaikan, udahlah kalau memang ada kekhawatiran, kalau memang kita sepakat ngadain silahkan rambu-rambunya seperti. Tapi kalau tidak ya sudah. Kalau tidak mau punya anggaran, tidak mau mengeluarkan pembiayaan, yang jelas di sekolah pun perpisahan kita buat pasti ada anggaran dan itu tidak ada anggaran dari pemerintah. Nah, kita itu adalah anggaran kita bersama. Mungkin saya memang sepakat memang dalam anggaran itu jangan ada istilah pungutan.
Tapi yang ada itu sumbangan, bantuan atau donasi. Itu dibolehkan menurut aturan. Terutama Permen 75 tahun 2016 itu. Itulah ranahnya komite bergerak sebenarnya. Tapi kalau yang dilarang oleh gubernur pungutan, artinya mengikat dan punya sanksi, itu yang nggak boleh. Kalau sifatnya sumbangan berarti tidak terikat, tidak dibatasi jumlahnya. Siapa orang tua mau jumbang sekian, ya terserah begitu. Nah inilah selama ini mungkin ruang lingkup sekolah dengan komite yang susah meyakinkan mana itu sumbangan, mana itu pungutan, mana itu iuran, nggak ngerti gitu. Dan jelas sini udah di pungutan, di label dulu pungutan. Oke, gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang kemudian miskomunikasi itu yang kemudian menyebabkan hilangnya kepercayaan. Ada trust issue di sana, sehingga pudarnya semangat untuk melaksanakan perpisahan tersebut. Tapi gini. Kalau pudarnya semangat untuk perpisahan itu mungkin perpisahan formal di sekolah tapi yang non formal ini perlu kita awasi, tanggung jawab kita bersama loh. Ini menarik. Kayaknya Pak Kadis harus komentar ini, terutama untuk Kota Pekanbaru ya, gitu ya. Artinya perpisahan di sekolah dikunci nih dengan istilah ataupun dengan redaksi sederhana di sekolah dan tidak memberatkan. Sederhana di sekolah tidak memberatkan orang tua dengan sangat sederhana begitu ya. Tetapi yang dikhawatirkan Pak Delisis tadi Pak Kadis, seperti apa nih komentar kita? Adanya kegiatan di luar yang jauh dari pantauan orang tua dan pihak sekolah. Ya, jadi kita juga sudah melihat dan mendengar beberapa dari anak-anak kita. Makanya kami di SMP kan masih belum perpisahan nih. Saya mengingatkan sekolah supaya perpisahan tetap dilaksanakan. Mengikuti kaedah-kaedah yang sudah kita tentukan. Artinya memberi kelonggaran juga kepada yang tidak mampu supaya gratis, tidak memberatkan tadi. Kemudian dikemas secara sederhana, tampilkan bakat-bakat kompetensi dari anak-anak ini. Kan anak-anak dalam usia sampai SMA SMK itu kan ingin melihatkan jati diri. Betul. Sekarang saya sudah melihat kalau tidak kita buka ini dia tampil ekspresi di sekolah, saya yakin ini Kota Pekanbaru nih. Coba akan ada nanti anak-anak ini per kelas yang akan mengadakan kegiatan perpisahannya di luar. Ini makanya saya berpesan ke orang tua, kalau kita lihat seperti ini, kita ke depannya coba kita awasi anak kita. Seperti di danau buatan, mungkin nanti malam atau sore, dia akan berkumpul. Ini sudah jadi tradisi. Coba lihat saja, reuni aja kita lihat. Antusiasnya kita yang sudah tua-tua nih hadir. Kalau ada reuni sekolah, apalagi ini acara perpisahan, mungkin uangnya sudah ada. Dengan ngumpul nanti 100.000 dia bisa di kafe. Ini yang harus kita awasi. Mungkin di kafe, apalagi Pekanbaru banyak kafe. Saya nak menyalahkan dengan modal 100.000 anak-anak kita udah bisa dia buat. Jadi ini mungkin makanya kita buat. Memang ada juga yang mengatakan, Pak, wajib tidak perpisahan? Perpisahan tidak wajib. Tidak wajib. Tapi kan sudah tradisi sejak selesai ini. Jadi kalau menurut saya, ya jangan gara-gara tikus satu ekor, lumbungnya yang dibakar. Ya kita benahi saja. Sekarang persoalannya apa? Masalah biaya. Biayanya yang kita tinjau. Dengan tadi disampaikan oleh Pak Delisius ini, pengamat kita, supaya makna dari perpisahan ini ini itu saja. Jadi ini menurut saya. Memang nanti kan masyarakat kan menuduh kita. Ya saya sebenarnya kami dari pemerintah tentu pro rakyat, pro masyarakat. Kami ada pelayan masyarakat. Jadi tentu kita cari solusinya. Sementara satu sisi kami ini tentu membina sekolah gitu. Sama dengan ketua komite tadi ada polemik. Maka kita selalu mengajak di jalan tengah. Isu miring tentang pendidikan banyak. Kita akan berubah. Serasa itu. Baik. Jadi memang harus para orang tua memantau anaknya bagi sekolah-sekolah yang kemudian tidak melaksanakan perpisahan atau melaksanakan perpisahan dengan sederhana tersebut. Ini yang dikhawatirkan adanya semacam kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan di luar pantauan pihak sekolah dan juga di luar pantauan orang tua begitu ya. Ini yang kemudian menjadi titik
tekan yang harus diperhatikan oleh kita bersama. Tapi balik lagi, di zaman sekarang ini dengan uang 100.000 atau 150.000, apakah cukup untuk melaksanakan sebuah perpisahan yang kita berkaca? Dalam perpisahan tersebut akan ada penampilan ini, penampilan itu, tentunya kalau ada penyewaan baju dan lain sebagainya, dan gambaran perpisahan yang kita lihat selama ini, apakah dengan uang 100.000 atau di bawah itu atau di atas itu sedikit cukup? Apakah cukup begitu, Pak Kadis? Apa komentarnya? Saya rasa ada beberapa, seperti di kami kegiatan-kegiatan yang prioritas. Walaupun kami rasionalisasi 50%, itu tidak harus kita tiadakan gitu. Mungkin volumenya, seharusnya kita ngundang orang 100 orang, mungkin 50, itu salah satu. Kemudian yang biasanya harus dikasih nasi, sekarang kan snack aja kan bisa. Contoh, ya buatlah acara jam 8, jam 7.30 sampai jam 11. Kegiatannya diefisiensi ya? Diefisiensi, sehingga enggak lewat makan siang. Jadi nasi itu enggak. Kalau berat juga, orang tua enggak usah diundang. Komite saja perwakilan anak-anak. Tapi kurang seru kalau orang tua nggak diundang. Saya dulu juga enggak juga. Ini artinya untuk mensesuaikan. Jadi yang perlu tentu sekarang audio, sound system, panggung satu, tempat yang layak. Kalau seandainya perlu dapat tenda. Ini tergantung. Kalau memang uangnya banyak bisa beli sewa tenda. Tidak kan bisa saja. Anak-anak sudah biasa kok. Di bawah pohon dia duduk. Yang penting panggungnya disiapkan. Itu saja sebenarnya, panggung dan sound system. Kalau snack juga anak-anak tidak begitulah. Kalau make upnya anak-anak ini itu serahkanlah ke orang tua. Yang paling kan yang pengisi acara berapa lah. Tapi anak-anak itu sudah ada baju-bajunya itu. Anak-anak sekarang kan tidak begitu formal. Ya, kadang lengannya satu dipotong, yang ada pun dipotongnya. Jadi artinya dengan baju kaos apa adanya dia bisa tampil. Anak-anak itu kan fleksibel, kreatif. Artinya dengan dilaksanakan secara sederhana di sekolah, memang secara kegiatan akan disesuaikan. Tetapi kan membangkitkan kreativitas anak-anak. Bagaimana caranya, walaupun perpisahannya di sekolah, tetapi meriah, tetap kreatif begitu ya. Gitu ya. Pak Delis ada komentar terkait hal ini? Oh iya, saya gini. Cukup nggak gitu ya? Sebenarnya ada sesuatu hal yang terlupa. Kalaulah misalnya sarana prasarana sekolah itu cukup atau memadai di sekolah, itu sangat relevan sekali kita dorong untuk perpisahan sekolah. Tapi tidak semua sekolah mempunyai sarana yang cukup. Ini problem lagi gitu. Butuh aula yang memadai. Jadi gini, saya mintalah kalau membuat suatu imbauan atau tolonglah bawa komite, bawa sekolah atau dalam NKKS-nya. Nah, kita perkaya wawasan kita tentang itu seperti apa, sehingga makna SE itu paham kita semua. Kalau ini kan tidak, dadakan kami bingung, ini gimana nih gitu kami melaksanakan. Nah, jadi situasi yang di sekolah itu semuanya berbeda, beragam. Dan harus ada kecualinya, tidak bisa tidak. Karena kondisi kita berbeda. Dan juga kami lihat tuh, dan juga laporan di beberapa daerah, memang ada sekolah itu belum layak, dia punya sarana, punya prasarana. Nah, dipaksa untuk sekolah tidak bisa. Dan tidak juga ketemu angkanya di sekolah itu lebih murah dibandingkan dengan hotel. Nah, kami udah hitung-hitung lagi. Artinya di sekolah juga gede biayanya. Lebih besar. Justru lebih besar. Kenapa? Karena dia ini menarik, sarana prasarana gitu. Artinya kan ini sangat menjadi pertimbangan juga bagi pihak sekolah, kemudian pihak komite, orang tua. Ya, kalau di sekolah lebih mahal, mendingan di hotel. Nah kan gitu. Kalau memang itu benar ya. Itu bagaimana ceritanya di sekolah lebih mahal? Sebenarnya benar. Jangan gini. Kalau diadakan sekolah berbiaya murah itu bila sarana prasarana yang cukup. Misalnya punya hall. Bagi sekolah yang memiliki fasilitas. Kalau tidak, kita kan nyewa tenda, menyewa segala-segalanya. Jadi dengan kami tengok kemarin, Pak, kami sudah susah mengurangan, tapi ternyata angkanya ya hampir bersama aja di hotel, Pak, katanya. Dan kita diadakan di sekolah punya risiko lagi. Keujian hari bagaimana katanya. Nah, kalau siapa kan enggak. Nah, saya katakan, kita untuk saat ini kami sampaikan kepada teman-teman komite semuanya, taati dulu apa SE gubernur dengan wali kota ini. Kita lihat dan kita usulkan bagaimana besok evaluasinya. Mungkin ini kita jadi
pembelajaran lah untuk kita semua bagaimana menata ke depan lebih baik. Nah, itu paling kunci. Tapi tolonglah libatkan dari semua yang terkait lah. Kami ini kan ujung tombak di lapangan, tahu persis apa kejadian di sekolah itu gitu. Sekolah ini, sekolah itu kita tahu lah. Nah, sehingga itu tertuang dalam surat mungkin kecuali yang tidak punya sarana prasarana boleh melaksanakan. Iya, atau biayanya jauh lebih besar di sekolah pada di hotel. Baik. Nah, itu kan kecualinya. Baik. Tidak bisa digeneralkan lah gitu. Oke. Menurut Pak Delisis perlu nggak pembatasan uang perpisahan itu dibuat range bawah dengan paling tinggi sehingga ada gambaran bahwasanya ketika uang perpisahan yang ditetapkan ini di luar dari jumlah itu ini menjadi temuan gitu. Tapi kalau jumlahnya dibatasin gitu ya, tidak boleh lebih dari itu, bisa nggak? Pak Delisis. Nanti dikomentari oleh Pak Kadis ya. Sebenarnya gini, penetapan angka itu relatif. Nggak bisa kita generalkan. Kebutuhan SMA besar dengan SMA kecil atau SMP kecil dengan beda. Kenapa? Karena itu faktor pengalinya juga beda. Ini sedikit, ini banyak, tentu mungkin bisa dikeroyokin. Jadi nggak sulit. Cuman sekarang kita mintalah hati daripada orang tua peserta didik yang mampu. Yuk, kita punya kesulitan. Makanya tadi membuat struktur biaya perpisahan itu harus tumbuh dari bawah. Kita mulai dari paguyuban kelas. Apa sih model bentuk perpisahan anak yang mau kita buat? Kita begini Pak gitu. Jadi dirancang sedemikian dari awal ya. Sehingga ini kita libatkan juga anak-anak kita. Nah, kalian mau enggak seperti ini oh iya, cukup gini. Akhirnya semua orang menerima. Kalau sekarang kan enggak dipaksa, akhirnya ini bermasalah. Dan saya melihat ada dampaknya setelah pasca perpisahan itu. Baik. Relatif masalah. Iya. Kalau angka itu relatif lah, jangan terlalu ini juga. Misalkan kami menemukan orang tua yang mampu itu ya udah satu kelas itu dia nanggung semuanya. Ada semacam donatur. Itu namanya donatur. Baik, Pak Kadis, ada beberapa hal yang bisa dikomentari. Pertama, nggak ketemu sebenarnya kalau kita bikin sederhana di sekolah, justru angkanya lebih besar gitu di sekolah-sekolah tertentu ya. Kemudian terkait dengan harapan Pak Delisis tadi, ya diajak begitu untuk bisa memberikan usulan, sumbangsi saran untuk surat edaran dan sebagainya. Termasuk juga pembatasan tadi, relatif sebenarnya begitu. Silakan Pak Kadis. Ya, jadi sebenarnya betul tadi apa dikatakan oleh Pak Delisius. Jadi intinya tetap dirancang dulu oleh sekolah, jadi sesuaikan dengan anggaran. Jadi sebenarnya kalau kami dari Dinas Pendidikan, tentu ini tadi saya sampaikan, kami ini perpanjangan tangan dari masyarakat juga. Jadi kalau keluhan-keluhan masyarakat terlalu berat ini kan seluruhnya masyarakat kita ini kan mau serba gratis juga. Nah, jadi untuk ini maka kemarin kita juga mengambil jalan yang pintas gitu. Artinya tetap memaparkan keekonomian, cuman ada beberapa seperti sampai tadi persoalannya. Jadi mungkin kedepannya kan kita kaji. Ya, dia bisa dibuat sederhana, bisa kok. Baik, saya tahan sebentar, ada penelpon yang bergabung ya. Silakan saja pemirsa, 081176889998, 081176889998. Halo. Sudah tersambung? Baik, halo, selamat siang. Dengan siapa di mana, Bapak? Iya, Junaidi dari Kabupaten Bengkalis, Pak. Junaidi dari Bengkalis. Junaidi dari Kabupaten Bengkalis. Silakan Pak Junaidi, pertanyaannya. Jadi gini prinsipnya Pak Abdul Jamal, Pak Kadis Kota Pekanbaru. Yang penting itu intinya regulasi. Regulasi harus dikeluarkan. Baik itu larangan perpisahan, baik larangan studi tour, atau pungutan liar di sekolah negeri maupun swasta. Saya rasa itu regulasi atau payung hukum. Jadi ada penegasan dari pemerintah selaku pengambil kebijakan agar mengeluarkan surat edaran tanpa pandang bulu negeri maupun swasta. Untuk adanya larangan-larangan itu di hitam di atas putih. Jadi hitam itu di atas putih ada surat edaran tertulis. Jadi tidak abu-abu. Nah, saya rasa itu aja Pak. Jadi penegasan untuk seluruh sekolah ada larangan perpisahan, studi tour atau pungutan liar itu
tidak pandang bulu, sekolah negeri maupun swasta itu dilayangkan surat edaran. Baik, Itulah baik. sebagai payung hukum yang tepat untuk mengambil suatu kebijakan. Apakah Saya rasa Pak gitu Junaidi aja, Pak. Terima kasih. menganggap surat edaran itu cukup atau perlu peraturan di kemudian harinya? Boleh, untuk penekanan dan penegasan dikeluarkan lagi aturan-aturan Oke. secara tertulis. Jadi itu ada penegasan dari pemerintah, suatu kebijakan yang tegas. Itu ditujukan untuk sekolah swasta maupun negeri Baik. tanpa ada pengecualian. Baik. Saya rasa gitu, Bang Rijal. Terima kasih Pak Junaidi Terima kasih. dari Kabupaten Bengkalis. Perlu ada regulasi yang tegas dari pemerintah. Pak Kadis, silakan. Ya, memang Komentarnya. tadi sudah kita terima kasih Pak Junaidi dari Bengkalis. Sebenarnya payung hukum kita itu ya melalui surat edaran. Kalau kita lihat, saya tadi tidak ada yang dilanggar dengan perpisahan. Iya, setuju. Undang-undangnya tidak ada mengatakan perpisahan itu dilarang. Iya. Nah, jadi itu kita pahami. Dari kementerian juga tidak ada. Undang-undang pasal berapa tidak ada. Jadi ini kan tadi bersumber dari polemik yang ada laporan-laporan masyarakat tentang pungutan yang timbul akibat adanya perpisahan. Iya. Nah, sehingga disesuaikanlah dengan ekonomi sekarang bahwa masyarakat kita dalam banyak yang kesusahan. Makanya kita tidak melarang perpisahannya, menghimbau dengan surat edaran kita supaya dibuat sederhana. Saya rasa edaran kita itu ya sudah. Apakah ini diberlakukan untuk swasta? Iya. Kita kan sudah menunjukkan edaran kita ini untuk sekolah negeri dan swasta. Nah, jadi kalau membuatkan semacam perda kah ini terlalu atau perwali, nanti banyak perlu kita atur. Nah, ini kan persoalannya hanya pungutan. Masyarakat mau menerima perpisahan ini kalau gratis. Itu intinya. Tapi tidak mungkin. Ya, kan tidak mungkin. Nah, Untuk saat ini karena ya, dana bos membutuhkan biaya-biaya yang dana bos juga tidak boleh digunakan untuk itu. Iya, iya. Nah, jadi ini persoalannya. Tapi kalau dibuat gratis nggak ada yang protes. Nah, tadi yang inti persoalannya adalah pungutan tadi atau iuran perpisahan yang mungkin terlalu tinggi dan juga memberatkan bagi yang tidak mampu. Ini yang akan kita atur. Ini aja yang kita atur. Jadi perpisahannya laksanakan sederhana. Mungkin kedepannya itu. Jadi Ya, tidak terima kasih, perlu masukan. ada perda, perwakot dan lain sebagainya. Tidak perlu. Cukup kemudian pihak sekolah-sekolah yang tadi disebutkan bahwa saya tidak hanya untuk sekolah negeri, tetapi juga untuk sekolah swasta. Patuhi surat edaran ini yang kemudian sudah dengan jelas begitu yang mengunci tidak ada larangan perpisahan asalkan di sekolah sederhana dan tidak memberatkan. Itu sebenarnya ya, begitu ya. Oke, Pak Kadis, sebenarnya dalam surat edaran tersebut ya tidak hanya mengatur bagaimana perpisahan yang dilarang dan yang diperbolehkan, namun juga ada 2 poin lagi. Yang pertama terkait dengan studi tour dan juga saya akan bertanya kepada Pak Kadis nanti terkait bahasa yang benar bagaimana, juga termasuk penangguhan ijazah atau penahanan ijazah. Tapi bahasa yang benar sesuai dengan edaran itu nanti Pak Kadis boleh menjelaskan. Ini bagaimana terkait dengan larangan studi tour dan larangan penangguhan ijazah ini? Silakan Pak Kadis. Jadi sebenarnya ini kan saling berbarengan waktunya. Makanya di surat edaran kami nggak dibunyikan edaran perpisahan, tidak. Karena habisnya masa semester ini, tentu ada 3 yang akan dilalui. Yang pertama, di saat sekarang ini perpisahan, maka kita atur. Kemudian yang kedua, ini juga ada tren ini. Yang karya wisata ini atau studi tour ini nanti kan akan terjadi di bulan Juni ini akhir. Kan anak masa libur nih, libur panjang. Nah, jadi kan itu sudah ada. Makanya kita himbau juga dari sekarang, karena ini kan beban orang tua kan berat juga nih. Yang sebenarnya orang tua itu sebenarnya kalau zaman sekarang, saya terus terang juga nyampaikan, dia takut ke anaknya, diiyakan semua anaknya, diikuti. Tapi kalau tidak dijelaskan ke anak, patah mental. Jadi yang diserang ke kita. Nah, jadi sebenarnya kalau memang ada diskusi, saya rasa selesai ini. Saya juga dulu ada studi tour gitu. Nah, jadi gara-gara ini maka itu karena orang tua tidak bisa mengatakan tidak ke anak. Nah, jadi ini jadi tapi beban. bisa mengatakan tidak kepada sekolah. Kepada sekolah. Jadi ini mungkin ada perubahan. Itu saja. Jadi ini jadi berat. Jadi besok kan banyak yang berjalan-jalan ini, maka kita larang. Akhirnya studi tour juga ini kan memberatkan, dilarang. Tetapi tidak kita kunci. Kalau bagaimana dia ke dalam daerah seperti ke Siak, ke Dumai, boleh.
ke Siak, ke Dumai boleh karena Jadi ada tidak dibolehkan tuh keluar karena Riau. biaya lebih besar. Tapi kalau hanya untuk melihat istana Siak, akan wajib juga anak ini. Itu kita masih toleransi. Tetapi dengan catatan tidak semua anak yang dibawa. Ini yang kemudian yang ketiga, Maksudnya jangan catatan tidak semua anak dibawa bagaimana? ya tidak diwajibkan. Oh, oke. Ya. Jadi nggak wajib bagi semua, Nah, bagi yang mau ikut bagi yang mau ikut silakan. Oke, Ya. oke. Jadi tidak itu kan. Nah, ini yang jadi persoalannya karena kita selalu nyampaikan jangan gara-gara tikus satu ekor lumbungnya yang dibakar. Iya, iya. Jadi persoalannya yang kita coba. Iya. Iya. Bagi yang mampu mau pergi dikelola oleh sekolah ya silakan. Tapi Iya. untuk menyamakan tidak juga harus keluar kota. Biarlah dengan kemarin datang lagi guru nanya saya, Pak kalau gurunya berjalan, guru mau ke Eropa mau kemana silakan. Karena kan biayanya tidak mungut dari anak. gitu. Iya, iya, Jadi iya. ini sudah mulai beberapa pandangan. Iya. Kemudian yang ketiga. Oke. Ini tentu kan setelah tamat nih nanti, Iya. ini saya persingkat aja, itu kan ijazah akan diberikan kepada anak. Iya. Tetapi karena ada utang, utang piutang, mungkin masalah baju kemarin, mungkin Oke. ada yang di sekolah termasuk iya. perpisahan, Oke. ijazah ditahan. Oke. Kita sudah ingatkan, tidak boleh menahan ijazah anak baik negeri maupun swasta. Oke. Kita akan turun. Meskipun ada sangkut di sekolah yang belum kemudian dilunasi Iya. oleh si anak. Hal yang Iya, berbeda, nanti ya. akan kita coba menjembatani. Iya, iya. Ya, makanya nanti kalau ada seperti itu sekolah, kita juga harus nyampaikan ke kita, jangan sepihak aja. Orang tua dan siswa mengadu tak kemana. Iya, iya. Sekolah juga harus mengadu ke kita, Pak, si Anu ini ada hutang, apa Iya. solusinya? Oke. Kita akan cari solusinya. Kayak kemarin kami sudah mengeluarkan 3 atau 4 ijazah. Ya kami bantu 50-50. Maju selangkah, mundur selangkah. Kalau utangnya 5 juta, kita carikan oleh pemerintah, mungkin beasiswa atau dari zakat, kita bayar. Jadi ini supaya terbantu. Ini jadi persoalan ya. Ijazah ini butuh berikanlah kepada anak. Dan juga tidak boleh juga karena masalah iuran, anak tidak boleh ikut ujian. Itu bahaya. Oh, oke. Kita tidak tolerir. juga menjadi perhatian penting ya. Jangan sampai anak nanti mau ujian tidak kasih kartu. Ini kan bikin anak down ini. Besok ujian tentu nilainya nggak bagus. Oh, oke. Jadi berikan dulu. Yang berutang itu kan orang tua. Orang tua tetap kita panggil. Yang anak apapun haknya kita kasih. Kemana orang tua harus mengadukan hal ini? Ya, sebenarnya kuncinya di sekolah itu juga sosial. Cuman biasanya ini jarang terjadi. Iya, iya. Harusnya orang tua cobalah datang ke sekolah. Pasti ada Bicarakan solusi. ya. Bicarakan. Oke. Saya ansur berapa kali, berapa sanggup. Oke. Atau datang ke dinas, insya Allah. Oke. Daripada nanti kemana-mana, Oke. ribut, akhirnya larinya ke dinas juga. Dinas juga akhirnya menyelesaikan. Nanti diviral-viralkan. Dipiralkan. Akhirnya dinas juga. Saya sudah menyelesaikan banyak persoalan tentang penahanan jasa. baik. Dinas juga yang menyelesaikan. Baik. Jadi lebih baik datang ke dinas. Ya, nggak apa-apa. Oke, Tapi jadi kalau- orang tua ke sekolah kalau memang tidak mendapatkan solusi datang ke dinas. Nanti Tapi jangan bawa yang lain-lain. Oh, Kadang-kadang oke. kan ingin viral, bawa ini, ada ini kan jadi tenak. Datang, insya Allah. Oke. Insya Allah baik, kami baik. bantu. Mudah-mudahan ini menjadi terang benderang ya, Ya. artinya terkait dengan surat edaran tersebut bahwasanya mengatur 3 hal. Kenapa 3 hal itu diatur? Karena sekali jalan ya. Ya. Pertama perpisahan, kemudian juga akan ada studi tour dan nanti di akhir masa sekolahnya akan ada ijazah juga. Jangan sampai ada hal-hal lain yang kemudian menyebabkan ijazah siswa tersebut ditahan. Kita sudah berada di penghujung waktu. Saya berikan kesempatan kepada kedua narasumber kita untuk menyampaikan closing statement. Ya, terserah baik berupa harapan boleh atau catatan-catatan dan pesan-pesan kepada kita semua juga boleh. Saya mulai dari Pak Delisis. Silakan Pak Delisis. Oke ya teman. Jadi terkait masalah studi tour, perpisahan, masalah penahanan dari ijazah oleh sekolah, sebenarnya apa yang dibuat oleh Pak Gubernur dengan Pak Wali Kota melalui Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru itu sudah tepat. Tinggal lagi berbagai stakeholder bagaimana memaknai bahasa yang dibuat itu. Dan itu bahasanya menurut kami sudah tepat dan tegas dan jelas. Nah, cuma problemnya sekarang para pihak yang terkait di situ kuranglah memahami. Dan mungkin kita juga butuh sosialisasi kepada berbagai pihak. Dan juga kami mintalah kepada pemerintah kalau membuat SE itu ya libatkanlah berbagai pihak yang terkait. Sehingga saling memperkaya kita. Kalau udah seperti ini kan semuanya repot kita. Kita semua repot gitu. Jadi saling ingatkan bahwa yang di bawah itu fenomenanya beragam. Baik.
Mungkin tidak bisa semua kita generalkan. Baik. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak Delisis. Pak Kadis, silakan. Ya, jadi sekali lagi kami dari pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan mungkin belum sepenuhnya memberikan sesuai dengan harapan dari masyarakat. Tapi percayalah, setiap tahunnya tentu kami juga ingin mengikuti harapan masyarakat karena memang itu tugas utama kami. Kemudian nanti pihak sekolah juga kita sudah sampaikan. Kami bukan harus selalu menginikan ke masyarakat, tidak. Pihak sekolah juga kami sudah koreksi. Artinya memang ke depannya iuran-iuran yang pemerintah harus jelas. Harus jelas. Kemudian untuk apa diperuntukkan, sehingga image kepercayaan masyarakat tidak seperti sekarang. Sekarang setiap mengadakan kegiatan, ini untuk gurunya, ini untuk ini oleh kepala sekolah. Jadi ini mungkin. Jadi kalau sudah ada kepercayaan, trust dari masyarakat, orang tua, ini tidak payah, mau bikin acara apa saja udah bisa. Tetapi kalau tidak ada kepercayaan, saling curiga, 100.000 pun atau 1.000 pun jadi akan jadi masalah. Jadi mungkin ini. Dan kami berjanji, ya apa yang diinginkan masyarakat, ya betul itulah keinginan kami. Dan saya selalu tentu mengikuti apa arahan daripada pimpinan saya, terutama Pak Wali Kota, itu saja. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada kedua narasumber kita, Pak Abdul Jamal, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, dan juga Pak Delisis Hasanto, Pengamat Pendidikan. Pak Kadis, terima kasih. Pak Delisis, terima kasih. Satu hal yang ingin saya sampaikan di penghujung perjumpaan kita, bangun kepercayaan antara pihak sekolah dan juga pihak orang tua untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat di hari-hari yang akan datang. Saya Muhammad Rizal mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.